Di sini ada alat dan bahan yang kita butuhkan berupa kertas karton, lalu ada gunting, yang ketiga ada pisau cutter, yang keempat ada pensil, yang kelima ada penggaris, yang keenam yaitu ada double tip atau solasi ban yang bisa digunakan atas dan bawahnya. Selanjutnya ada pulpen atau pena, dan yang terakhir ada pita untuk mengikat satu bagian dan bagian lain. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menjiplak telapak tangan di atas kertas karton. Setelah itu, kita akan menjiplak bagian kaki di atas kertas karton. Lakukan hal yang sama untuk kedua bagian kaki dan tangan. Setelah kedua gambar selesai, maka akan kita gunting gambar mengikuti pola. Selanjutnya di sini kita akan menggambarkan tulang pinggul pada manusia. Setelah itu, gambar kita gunting mengikuti pola. Mengguntingnya harus dengan hati-hati, karena jika tidak hati-hati, maka gambar akan bisa robek. Tadinya menggambar tulang pinggul ini, kertas dilipat menjadi dua bagian, agar saat digunting, gambarnya sudah menjadi timbal balik. Lakukan pengguntian dengan hati-hati. Setelah gambar sudah berbentuk tulang pinggul manusia, gambar yang bulat di tengahnya itu, jika susah menggunakan gunting, kita bisa menggunakan pisau cutter. Jangan lupa berikan alas pada bawah kertas karton. Lakukan hal yang sama pada sebelah sisi yang lainnya. Karena pada sisi sebelah kanan belum kita gambar bulat atau untuk dibolongin, maka kita gambar terlebih dahulu agar bisa kita gunting mengikuti pola. Setelah gambar sudah jadi, maka gambar kita gunting atau kita potong menggunakan pisau cutter. Lakukan hal yang sama pada sisi atas. Menggunakan pisau harus dengan hati-hati, karena jika tidak hati-hati bisa melukai tangan Anda.
Di sini ada gambar persegi panjang sebanyak 4 buah untuk tulang lengan atas dan tulang lengan bawah yang akan kita gunting. Di sini ada kertas karton berbentuk persegi panjang sebagai sumbu. Selanjutnya ada tengkorak kepala manusia yang sudah kita gambar. Selanjutnya kita potong menggunakan pisau cutter dan mengikuti pola. Lakukan dengan hati-hati dan jangan lupa diberikan alas pada bawah karton. Setelah sudah tergunting semua, maka gambar tengkorak akan berbentuk seperti ini. Dan jangan lupa untuk kita potong bagian matanya. Selanjutnya bagian hidung kita potong dengan hati-hati menggunakan pisau cutter. Dan sekali lagi jangan lupa diberikan alas pada bawah karton. Setelah semua bagian kerangka sudah selesai digambar dan digunting, maka kurang lebih gambar kerangka yang seutuhnya seperti ini. Kerangka tersebut belum kita ikat satu bagian dengan bagian yang lain, dan nanti akan kita ikat menggunakan pita. Sebelum bagian yang satu dan bagian yang lain diikat, maka kita bolongi terlebih dahulu setiap ujung bagian. Sebenarnya untuk mempermudah, lebih baik menggunakan pembolong kertas. Tetapi jika tidak ada, bisa menggunakan alternatif lain seperti yang saya gunakan, yaitu tusuk sate. Untuk membolonginya harus hati-hati, karena jika tidak hati-hati, kertas karton akan robek. Setelah semua bagian sudah dibolongi, maka selanjutnya kita tinggal menempelkan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang pertama, kita menempelkan bagian tengkorak
kepada bagian sumbu yang berbentuk persegi panjang menggunakan double tip. Setelah bagian tengkorak kepala sudah lengket, sudah ditempelkan, maka yang akan kita tempelkan selanjutnya yaitu tengkorak berbentuk paru-paru. Lengketkan kedua bagian menggunakan double tip. Setelah kerangka paru-paru sudah ditempelkan, yang selanjutnya kita tempelkan yaitu tulang pinggul. Lengketkan terlebih dahulu double tip kepada sumbu badan. Jika double tip sudah terbuka, maka tulang pinggul sudah bisa kita lengketkan kepada sumbu badan. Selanjutnya ikat bagian tulang lengan atas dengan tengkorak berbentuk paru-paru menggunakan pita. Lakukan pengikatan dengan hati-hati dan jangan terlalu ketat, karena jika terlalu ketat bisa merobek kertas karton. Setelah itu, ikat bagian tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah menggunakan pita juga. Lakukan juga pengikatan dengan hati-hati. Jika sudah, selanjutnya ikat tulang lengan bawah dengan telapak tangan menggunakan pita. Lakukan juga pengikatan dengan hati-hati. Jika bagian tangan sudah diikat, maka selanjutnya kita akan mengikat tulang paha dengan tulang pinggul. Ikat kedua bagian menggunakan pita. Jika sudah, ikat tulang paha dengan tulang betis menggunakan pita juga. Lakukan juga pengikatan dengan hati-hati.
Jika tulang paha dan tulang betis sudah diikat, maka selanjutnya ikat tulang betis dengan telapak kaki menggunakan pita. Jika semua bagian sudah terikat, periksa kembali. Jika ada ikatan yang kurang rapi, maka jika kurang rapi kita perbaiki. Jika sudah, sisa pita lebih baik kita gunting agar terlihat lebih rapi dan tidak berantakan. Lakukan pengikatan juga pada sisi yang lainnya, yaitu sisi sebelah. Beginilah kelihatan hasilnya jika semua bagian sudah terikat satu dengan yang lainnya, maka akan membentuk seperti kerangka manusia beneran.